Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, di sini saya akan mau mempresentasikan tentang apa itu kurikulum merdeka dan kurikulum 2013. Nah, langsung pembahasan pertama yaitu tentang perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Yaitu kurikulum merdeka, proses pembelajaran pada kurikulum merdeka dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan serta kemampuan guru dan murid yang diajar. Sedangkan kurikulum 2013 yaitu mengutamakan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi itu perbedaannya dari kurikulum merdeka dan kurikulum 2013. Terus selanjutnya perbedaan dasar kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013. Yang pertama, kurikulum 2013 dirancang berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan, sedangkan kurikulum merdeka menambahkan pengembangan profil pelajar Pancasila. Poin kedua, jam pelajaran yang disingkat dengan JP pada kurikulum 2013 diatur per minggu, sedangkan kurikulum merdeka menerapkan JP per tahun. Poin ketiga, alokasi waktu pembelajaran kurikulum merdeka lebih fleksibel daripada kurikulum 2013 yang melakukan pembelajaran rutin per minggu dengan mengutamakan kegiatan di kelas. Nomor 4, itu kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap dan perilaku. Sedangkan kurikulum merdeka lebih mengutamakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Selanjutnya, istilah-istilah baru di kurikulum merdeka. Itu ada 6. Itu yang pertama yaitu capaian pembelajaran yang disingkat dengan CP, yaitu istilah pengganti KI dan KD. Dalam kurikulum 2013 dalam format capaian pembelajaran tidak ada lagi pemisahan antara aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap. Semua aspek tersebut digabung dan diintegrasikan ke dalam satu paragraf utuh. Yang kedua, alur tujuan pembelajaran yang disingkat dengan ATP, yaitu istilah pengganti silabus. Dalam Kurtas Alur Tujuan Pembelajaran, ATP adalah serangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase ATP. Ini kemudian dijadikan sebagai panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Terus selanjutnya nomor 3, modul ajar. Nah, ini yang disingkat dengan MA, yaitu ini pengganti RPP dalam Kurtilas.
sama seperti RPP modul ajar dilengkapi dengan bagaimana materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai siswa. Terdapat dua jenis modul ajar kurikulum merdeka, yaitu modul ajar umum untuk proses pembelajaran yang diwajibkan untuk semua guru mapel, dan modul ajar khusus proyek penguatan profil belajar Pancasila P5, yaitu dikhususkan untuk mengembangkan proyek profil belajar Pancasila. Yang nomor 4 itu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah istilah pengganti PPK atau penguatan pendidikan karakter pada Kurtilas. Pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nomor 5, poin 5 yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang disingkat dengan KKTP. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKTP ini diturunkan dan indikator asesmen suatu tujuan pembelajaran, yaitu mencerminkan ketercapaian kompetensi pada tujuan pembelajaran tersebut. KKTP berfungsi untuk memfleksibelkan proses pembelajaran dan mendiagnosis tingkat penguasaan kompetensi peserta didik agar guru dapat memperbaiki proses pembelajaran dan atau memberikan intervensi pembelajaran yang sesuai kepada peserta didik. Yang nomor 6 itu teaching at the right level yang disingkat dengan TAR. Teaching the level merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik. Teaching at the right level yang disingkat dengan TAR dalam kurikulum merdeka. Dan di sini ada keunggulan kurikulum merdeka dan K13. Keunggulan pertama kurikulum merdeka yaitu mereka bisa memilih mata pelajaran apa yang ingin dipelajari dan sesuai dengan minat serta bakatnya. Pembelajaran terasa lebih menyenangkan karena disesuaikan dengan tingkat kompetensi peserta didik di setiap fase. Dan untuk keunggulan kurikulum K13, keunggulan kurikulum K13 ini yaitu pertama, siswa dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Yang kedua, adanya penilaian dari semua aspek meliputi nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain-lain. Yang keempat, itu munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang apa itu perbedaan antara kurikulum merdeka dengan kurikulum K13. Saya akhiri sampai di sini. Apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.